Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa? Biasa. Haleluya. Senang sekali pada hari ini saya melihat kita, semangat kita yang yang berkobar-kobar di dalam memuji Tuhan. Amin. Di antara kita ada orang tua, tetapi menjadi muda semuanya. Amin. Kenapa? Karena 90% anak-anak muda semuanya. Jadi yang tua berjiwa muda. Ya. Saya sangat saya menikmati ya pujian hari ini. Saya percaya kita juga semuanya ya menikmati puji-pujian yang kita sudah nyanyikan di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar nyanyikan ya dengan tulus, maka itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi jangan salah ya, karena melalui puji-pujian itu ya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ini. Bukan hanya tempat ini, tetapi hati kita, pikiran kita disegarkan, fresh gitu loh. Kalau tadinya kita punya masalah, kalau kita tadinya kusut, punya beban berat atau punya pergumulan dan lain sebagainya, ketika kita memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan di sana, dicurahkan bagi kita semua. Amin. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, mari kita renungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dapat menjamah kita, ya, dapat meneguhkan iman kita kembali. Amin. Ya, kalau tadinya kita loyo, lemas gitu, putus asa, kecewa dan lain sebagainya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dipulihkan. Amin. Setuju dengan saya? Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya. Tolong ditampilkan ya. Tema kita pada hari ini yaitu upah mengikut Tuhan ya. Upah mengikut Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Kita buka bersama-sama firman Tuhan. Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita berdiri semuanya untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi berdosa saya. Dan setiap orang yang menamaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau orangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi yang paling terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Silakan. Di ayat yang 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini ya mengingatkan kita bagaimana ya komitmen kita di dalam mengikut Tuhan. Ya. Kemarin hari apa ya? Hari Sabtu atau Jumat waktu gempa terjadi ya melanda pulau Jawa ini ya. Jumat ya kemarin ya. Kita melihat di dalam berapa menit kira-kira ya, 1 menit lebih lah begitu atau berapa menit ya, semua orang yang merasakan gempa berteriak minta tolong kepada Tuhan. Betul tidak? Betul. Tetapi kita 1 jam
mendengarkan khotbah kadang-kadang di gereja ataupun belum persekutuan di dalam dalam satu minggu, jarang untuk berseru berdoa kepada Tuhan, jarang untuk memanggil nama Tuhan. Kadang-kadang hanya datang diam saja tanpa merenungkan firman Tuhan, tanpa berseru memohon pertolongan Tuhan. Tetapi ketika diguncang dalam 1 menit baru semua mencari Tuhan. Kemarin saya siapkan firman Tuhan ini pagi Jumat ya, karena seharusnya Ibu Li yang sharing pada hari ini, tapi karena beliau terganggu kesehatannya batuk, sehingga saya yang menggantikan. Ya, saya menyiapkan firman Tuhan ini ya di prekop, yaitu upah mengikut Tuhan. Ini berbicara tentang hari kiamat dan bumi baru nanti, langit baru nanti, tentang kerajaan surga. Tiba-tiba malamnya jam 7 lewat, tiba-tiba terjadi gempa. Jadi kayaknya ada kesinambungannya. Kenapa saya harus siapkan firman Tuhan? Setelah terjadi saya renungkan lagi. Mungkin ya Tuhan mau berbicara bagi kita semuanya pada saat ini, agar kita mempersiapkan diri kita menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. Tadi di situ kita melihat seorang Petrus. Coba lanjut ya. Di ayat 27, lalu Petrus menjawab ya, dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Ya, jadi apa yang akan kami peroleh? Kita tahu pribadi Petrus ini ya. Coba kita melihat di bawah itu. Petrus mempertanyakan apa yang mereka peroleh bagian dalam mengikut Yesus. Ya, kita tahu bahwa Petrus ini karakternya berbeda dengan rasul lainnya, teman-temannya. Ia cepat berbicara, cepat bertindak, emosional, dan juga cepat berubah pendirian. Ya. Tetapi, ya, di sini juga ialah rasul yang istimewa. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, yaitu bahwa ia adalah rasul yang menempati urutan teratas dalam daftar para rasul. Ya. Kita melihat percakapan. Sebenarnya kalau kita melihat kepribadian atau karakter rasul Petrus ini, dia sebenarnya kurang baik. Tetapi dia murid yang istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang kami peroleh bagian di dalam mengikut Engkau? Ya. Karena mereka sudah mengikut Tuhan 3,5 tahun, diajar, mendengarkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Mereka, Petrus ini masih belum mengerti juga. Ya. Apa yang dia lakukan selama ini dalam mengikut Tuhan, sehingga dia melemparkan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, apa yang kami dapat bagian, apa keuntungannya dalam mengikut Engkau Tuhan? Maka Tuhan menjawab dengan bijaksana. Tuhan Yesus ya, dia membicarakan tentang hari penghakiman nanti atau upah dalam mengikut Tuhan. Ya, coba kita lanjutkan sebentar. Ya. Di ayat 28 di situ ada kalimat waktu penciptaan kembali. Saya mau memberikan pengertian bagi kita di sini ya. Penciptaan kembali yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yaitu bumi yang baru. Bumi yang baru itu seperti apa? Yaitu nanti ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di dunia ini, Tuhan memindahkan kita di bumi yang baru, atau berbicara dengan kekekalan di dalam kerajaan surga yang Tuhan siapkan. Bumi yang sekarang ini yang kita injak, yang kita tinggal sekarang ini akan binasa semuanya. Tuhan ubah menjadi bumi yang baru, itu artinya penciptaan kembali. Ya, di ayat 28. Ya. Dan nanti orang-orang yang yang diselamatkan oleh Tuhan akan menghakimi bersama-sama, katanya ke-12 suku Israel kan. Itu artinya memerintah. Ya. Ini maksudnya adalah status kita ketika kita sudah memenangkan pertandingan di dunia ini, kita itu diberikan sesuatu upah yang tidak pernah kita bayangkan. Ya, bayangkan ikut memerintah.
Luar biasa bukan? Coba kita lanjutkan. Yesaya 65, coba kita bandingkan di dalam 65 ayat 17. Yesaya 65 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat belum? Ayatnya yang ke-17 kita baca bersama-sama. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang baru tidak akan diingat lagi, dan tidak akan diulang lagi. Amin. Kita sudah tahu bahwa Nabi Yesaya ini bernubuat tentang Tuhan Yesus atau zaman akhir. Ya. Kita tahu zamannya Nabi Yesaya ini dengan Tuhan Yesus itu beribu tahun. Ya. Tetapi dia menubuatkan sesuatu apa yang akan terjadi nantinya. Coba lihat di sini. Nabi Yesaya bernubuat akan kedatangan Yesus dan bumi yang baru nanti. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Dan Tuhan Yesus juga berbicara hal yang sama. Apa yang sudah dibicarakan, dinubuatkan oleh Yesaya pada saat itu juga Tuhan Yesus bicarakan juga, ya, kepada murid-muridnya, diajarkan. Ya. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh upah, ya, dalam mengikut Tuhan. Dan kita melihat bukan hanya Yesaya, ya, bukan hanya Yesaya. Ya. Ada banyak lagi nabi lain, para imam dan raja. Ya. Ini adalah pemberian Allah kepada umatnya, umat kesayangannya, bagi kita semuanya, orang-orang yang memperoleh kemenangan pada akhirnya. Ya. Kita akan belajar lebih dalam lagi nanti. Ya. Eksistensi Yesus tidak perlu diragukan lagi. Ya. Sebab apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, imam dan raja telah digenapi oleh Yesus Kristus, ya, dan akan digenapi seluruhnya pada hari kedatangannya yang kedua nanti. Amin. Amin. Kita tidak perlu ragu lagi bahwa Yesus itu apa benar-benar Tuhan atau tidak. Ini yang ditentang oleh agama-agama di sebelah kita. Kita melihat, ya, berapa kali dinubuatkan, ya, diberitakan, disiarkan bahwa akan datang raja di atas segala raja nanti, itu Yesus Kristus. Sudah datang. Sekarang kita menunggu waktunya kedatangannya kembali, ya. Dan kedatangannya yang kedua nanti kita semua, ya, mendapatkan upah dalam mengikut Tuhan. Amin. Ya? Amin Yesus. Kita coba lihat lagi di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Oh belum ya, belum, maaf, kembali lagi. Tadi pasal 66 ayat 22. Kita belum baca. 66 ayat 22. 3, ya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kejadian itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Amin. Amin. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Artinya kita berdiam di dalam bumi yang baru, langit yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, umat-umat pengingat. Amin. Inilah yang sebenarnya diajarkan Yesus kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya pada saat itu, murid-muridnya. Ya. Apa yang akan mereka peroleh bagian di dalam mengikut Tuhan?
Dan ini juga kita dengarkan pada hari ini. Agar kita juga jangan letih lesu di dalam mengikut Tuhan. Karena ketika kita setia di dalam mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh bagian juga di dalam kerajaan. Amin. Amin. Baru-baru kita digoncang tadi, saya sudah ingatkan kita. Ya. Mari kita lihat itu sebagai pengingat bagi kita yang menginsafkan kita, menyadarkan kita agar kita kembali bertobat kepada Tuhan. Ada banyak orang di dunia ini yang enggak peka dengan hal itu. Ya. Ketika aman-aman saja, lupa dengan Tuhan. Ya. Lupa dengan Tuhan. Ini kita diingatkan agar kita selalu bersiap-siap sedia. Amin. Ya. Kita lanjutkan di dalam Roma 8 ayat 18 sampai 22. Roma 8 ayat 18 sampai 22. Ya. Pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Kita yang percaya kepada Kristus. Ya. Saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan memerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersama. Ya. Di ayat 18 itu poin bagi kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita di kelak pada hari kedatangan Tuhan. Apa maksud daripada ayat ini? Ya. Ini adalah pengharapan anak-anak Allah, pengikut-pengikut Tuhan, ya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Semua makhluk yang ada di dunia ini sama-sama mengalami penderitaan. Penderitaan yang berbeda-beda tipenya. Kita punya masalah masing-masing berbeda-beda, bukan? Betul ya? Kalau adik-adik yang baru masuk di STT Pelita Dunia, ya, mungkin masalahnya berbeda. Ya. Mungkin sampai sekarang belum ada yang komitmen dan dia tidak mengerti panggilannya. Dan melihat kondisi sekarang ini, mungkin ada yang ada di asrama, ya, yang ada di kampus. Wah, kenapa begini? Bukan seperti yang saya harapkan dari kampus. Di sini kau makan tempe, tahu tempe tidak berubah setiap hari. Contoh begitu. Kenapa aturannya seperti ya mengikat saya dan lain sebagainya. Di sini kita diingatkan, ya, kita ini adalah prajurit Tuhan yang sedang dipersiapkan. Ya. Kalau kalian bertanya mungkin juga, apa nanti bagian saya di sini ketika saya bertahan di sini? Apa upah saya? Ya. Firman Tuhan menjelaskan bagi kita, ketika kita bertahan di dalam proses itu, Tuhan sudah menyediakan yang upah yang sangat indah bagi kita. Amin. Amin. Kalau sudah datang ke tempat ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana bagi saudara-saudara semua. Amin. Amin. Ya, saya juga begitu dulu. Ya, saya sempat bertanya, kenapa saya dibawa ke sini? Bukan seperti yang saya bayangkan. Bahkan bertemu dengan teman-teman asrama,
ya, kakak-kakak senior, kok sepertinya pandangan saya sebelum masuk di asrama ini semua kayak perilakunya kayak malaikat semua, baik-baik semua, adem-adem semua. Ternyata di dalam asrama perang, berantem. Saya kaget. Kenapa begini? Mungkin masih belum ketahuan, masih belum tahu. Ya. Tapi nanti ke depan akan rasa sendiri. Ya. Pengalaman itu tidak bisa dibohongi. Ya. Tetapi ini proses. Kalau kita tidak bertahan, maka kita out, keluar. Ya. Kita cabut mungkin nggak cocok saya di sini. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus pun, rasul-rasul pun, ya, mengalami proses yang sangat-sangat mengerikan. Amin. Amin. Kita tahu kehidupan rasul-rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya. Mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, kesulitan. Tetapi mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Amin. Kita belum seberapa, kita tidak bisa bandingkan dengan pengalaman, ya, apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka pada saat itu. Zaman mula-mula, ya. Begitu susahnya kehidupan kekristenan pada saat itu. Karena ketika mereka berkumpul, mereka udah tak ketakutan. Jangan-jangan ada nanti kelompok yang datang untuk memenggal kepala kita ini, atau menyalibkan kita, membunuh kita. Kita tahu kan ceritanya, orang Kristen saat itu pada zaman mula-mula itu susah sekali, hidupnya menderita. Karena ada orang yang fanatik. Mereka tidak mau ada yang mengikut Yesus. Kalau ketahuan mereka akan dibunuh, dimasukin di dalam gua singa, menjadi makanan binatang buas di situ dan lain sebagainya. Kita sekarang ini punya penderitaan yang berbeda-beda. Kalau bapak ibu, ya, yang ada di sini yang sudah punya keluarga, punya masalah juga, ya, pasti punya. Ya. Mungkin dalam keluarganya ada masalah dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, atau masalah dengan ekonomi. Kalau orang yang karyawan, orang-orang kantor yang punya masalah dengan pemimpinnya, contohnya begitu, ya, di tempat pekerjaannya atau bisnisnya semuanya hancur, contohnya begitu, punya masalah. Di sini kita diingatkan jangan lari kemana-mana, kita jangan keluar daripada jalurnya Tuhan. Amin. Kalau kita keluar daripada jalurnya Tuhan, kita tidak memiliki pengharapan. Amin. Ini yang dimaksud oleh Yesus yang kita baca tadi di dalam Matius itu, supaya Petrus dan rasul-rasul lainnya bertahan. Karena setelah Yesus naik ke surga, mereka akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Susahnya hidupnya pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, kalau kau setia sampai pada akhirnya, Tuhan akan memberikan upah yang lebih, ya, yang lebih besar, tidak dapat dibandingkan dengan dunia ini. Amin. Amin. Ya. Ya. Poin di bawah itu. Sekalipun sekarang ada banyak penderitaan dialami oleh setiap orang yang mengikut Tuhan, namun Tuhan memberi pengharapan bagi setiap pengikutnya. Amin. Karenanya ini pegangan kita, jangan kita takut. Amin. Kita harus siap diproses. Kita harus siap tahan uji. Coba colek kiri kanannya dulu. Biar cair suasana. Soalnya kayaknya kelihatannya tegang gitu ya. Bilang siap diproses gitu ya. Sambil elus dia, ya. Kita harus siap diproses. Saya juga begitu dulu, ya. Saya juga begitu dulu, ya. Tapi saya siap diproses. Orang yang setia itu yang Tuhan pakai. Amin. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan pasti mengangkat kita, bukan ekor lagi, tapi menjadi kepala. Jangan takut, ya. Kita melihat buktinya di dalam sejarah Alkitab, ya. Selalu orang yang setia, yang bertekun, berjuang, itulah yang memperoleh hasil. Ya. Poin yang berikutnya, dalam proses apapun yang kita alami sekarang ini, jangan pernah menyerah dan putus asa, ya.
Karena orang yang menyerah dan putus asa akan kehilangan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Amin. Kita harus setia. Kalau ada masalah, jangan lari ke dukun. Ya. Kalau ada masalah, jangan lari kepada orang tua. Ya. Kalau ada masalah, jangan lari ke dunia gelap begitu. Ya. Atau di tempat yang remang-remang. Tidak ada solusi di situ, tidak ada jalan keluar di situ. Adanya nanti kegelapan di sana, yang ada tanduknya itu nanti. Ya. Itu yang memberikan solusi kepada kita. Akhirnya yang terjadi, kita terjerat, kita dipikat lagi, makin rusaklah hidup kita. Ya. Karena itu carilah Tuhan. Ya. Karena pengharapan itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kenapa Tuhan lakukan semuanya? Ya, kita sudah tahu bagaimana karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di dunia ini. Ya. Supaya kita memperoleh pengharapan. Kita ini harusnya dihukum mati, kutuk dosa. Ya. Dosa yang paling besar itu dosa yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Artinya baru kita poles lagi hidup kita, bagaimana perbaiki lagi. Memang tidak gampang. Tadi ada yang kesaksian tadi, siapa? Dani ya, saudara Dani. Ya, emang begitu. Kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan pasti rusak. Saya sangat yakin kehidupan kita mungkin kayaknya sama semua di sini ya. Sebelum mengikut Tuhan begitu loh. Ya. Kalau ada lah beda-beda tipis begitu ya. Tapi kalau sudah mengikut Tuhan harus memang komitmen, tinggalkan segala sesuatu. Amin. Tinggalkan. Saya juga begitu dulu. Saya nggak usah sharing. Saya hampir sama dengan kamu lah. Ya. 1-2 lah begitu ya. Dan mungkin kita sama di sini. Tapi kalau ikut Tuhan udah tinggalkan semua karena itu tidak karuan dan memang Tuhan tidak suka dengan itu. Ya. Kita harus terus diperbaharui. Kesaksian hari ini ingatlah, ya, saudara-saudara. Karena bukan hanya hari ini pertobatannya, ya. Sering ada banyak orang yang bersaksi, teman-teman saya, karena ini pengalaman ya. Saya bilang pengalaman itu tidak berbohong, tidak bisa ditipu, karena itu nyata. Ada banyak teman-teman saya juga bersaksi dulu, ketika dia sudah ikut STT begitu, sudah ikut belajar firman Tuhan. Oh, dia berjanji, saya mau bertobat, saya mau setia kepada Tuhan, saya mau komitmen. Tetapi di tengah jalan, apa namanya? Gagal, mogok ya. Ingat kesaksian hari ini saya menantang kalian, buktikan. Kalau kalian benar-benar komitmen berarti sampai akhirnya. Amin. Kita semua, kalau mau ikut Tuhan, kalau mau percaya Yesus sampai akhirnya. Karena itu yang Tuhan berikan pengharapan, itu yang dapat upah. Kita beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan. Ya. Selanjutnya, kita coba melihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Kita baca ya. Ayatnya sedikit banyak biar kita nggak ngantuk ya. 3 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru,